Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan Muhammad Atullah Rafi Amar Sandi dengan NIM 2414146 dari kelas SI2B. Pada hari ini saya akan membahas tentang CBIS. Apa itu CBIS? Jadi secara singkat, CBIS itu adalah singkatan dari Computer Based Information System. Jadi CBIS itu adalah sistem informasi yang mengelola penggunaan komputer untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan data atau informasi guna mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi atau bisnis. Sistem ini biasanya terdiri atas hardware, software, basis data, jaringan, serta sumber daya manusia. Kemudian yang akan saya bahas itu adalah tujuannya. Apa itu tujuan dari CBIS? Jadi tujuannya itu adalah untuk mendukung manajemen dalam pengambilan keputusan berdasarkan data-data yang akurat dan real time. Terus CBIS juga memberikan peningkatan efisiensi serta koordinasi operasional bagi suatu unit. Kemudian CBIS itu menyediakan informasi strategis untuk perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja. Kemudian yang akan saya bahas itu adalah komponen dari CBIS. Komponen dari CBIS itu ada 5, yang berbasis komputer, sistem manusia dan mesin, sistem basis data terintegrasi, mendukung operasional organisasi, dan model pengambilan keputusan. Nah, jadi yang pertama, berbasis komputer itu artinya itu komputer berperan sebagai inti dari pemrosesan data sebelum menjadi informasi, saat akan dia proses menjadi informasi. Kemudian adalah sistem manusia dan mesin yang menggambarkan interaksi antara pengguna dan teknologi atau komputer, di mana keduanya saling mendukung. Kemudian yang ketiga adalah sistem basis data terintegrasi, di mana data disimpan secara terpusat dan bisa digunakan bersama oleh berbagai bagian dalam organisasi. Kemudian yang keempat itu adalah mendukung operasional organisasi, di mana CBIS membantu menjalankan aktivitas harian dan mendukung fungsi manajerial organisasi. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah model pengambilan keputusan, di mana sistem akan menyediakan data dan alat bantu analisis untuk mendukung pengambilan keputusan dan agar keputusan menjadi lebih tepat dan strategis. Kemudian ada jenis-jenis dari CBIS, di mana di sini ada 5. Yang pertama itu adalah TPS. TPS itu adalah transaksi processing system, yang artinya itu mengelola transaksi rutin harian seperti pemesanan, pembayaran, dan pencatatan inventaris. Kemudian MIS, Management Information System, di mana fungsinya ini menyediakan laporan dan ringkasan informasi untuk membantu manajemen tingkat menengah dan dalam pengambilan keputusan operasional. Kemudian ada DSS, yaitu Decision Support System, di mana ini fungsinya untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan kompleks dengan menyediakan data analitis dan simulasi. Yang keempat adalah EIS, Executive Information System, di mana di sini fungsinya adalah untuk menyediakan informasi strategis dan ringkasan kinerja organisasi untuk eksekutif tingkat atas. Kemudian yang terakhir adalah OAS, yaitu Office Automation System, di mana fungsinya adalah untuk mendukung pekerjaan administratif dan komunikasi di lingkungan perkantoran. Nah, dari antara penjelasan tersebut, CBIS dapat ditentukan bahwa ia memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Di antaranya adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Jadi proses bisnis menjadi jauh lebih cepat dan akurat karena otomasi sistem. Kemudian dapat mendukung pengambilan keputusan. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan, data akan disediakan oleh sistem yang relevan untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Kemudian adapun kekurangannya, di mana di sini biaya implementasi dan pemeliharaannya lebih tinggi. Jadi investasi awal untuk perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan itu cukup besar.
Kemudian kekurangan yang terakhir adalah risiko keamanan dan privasi data, rentan terhadap ancaman siber jika tidak dilindungi dengan baik. Ingat, kata kunci di sini jika. Lalu untuk menyimpulkan semuanya, CBIS itu adalah sistem informasi berbasis komputer yang membantu organisasi mengubah data menjadi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Transformasi ke CBIS menurut sumber daya manusia menuntut sumber daya manusia beradaptasi dengan teknologi, namun memberikan efisiensi dan akurasi yang lebih tinggi. Dengan komponen manusia, mesin dan data dan prosedur, CBIS mendukung operasional dan manajemen organisasi. Pengembangannya mengikuti siklus hidup sistem dan melibatkan peran spesialis informasi. CBIS kini berkembang dari sekadar alat pengolah data menjadi sistem yang cerdas untuk mendukung komunikasi dan konsultasi berbasis teknologi. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.